Bang Aristo, Itu Mas selain Andro. Pak Jokowi sebagai pelapor, ada juga pelapor lain yang dianggap LP-nya tidak diterima, tapi ada juga yang diterima. Itulah yang membuat Roy Suryo aneh. Para pelapor yang tidak punya ikatan darah, hubungan langsung, hubungan keluarga dengan Presiden ke-7 Jokowi, kenapa tetap dilanjutkan prosesnya? Karena begini, karena pasalnya adalah pasal berita bohong. Jadi berita bohong itu yang menyebabkan konflik. Nah, putusan MK mengatakan kalau berita bohong menyebabkan konflik itu, konfliknya harus real. Jangan juga di online. Nah, ini tugas polisinya. Artinya kalau pasalnya Undang-Undang ITE tentang berita bohong penghasut Pak Jokowi, tapi mewakili masyarakat yang resah bisa juga secara teoretikal. Itu yang pertama. Tapi jangan lupa syarat yang kedua. Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan kalau mau memakai pasal-pasal berita bohong, ya, pasal-pasal seperti itu harus dibuktikan ada konflik yang betul-betul konflik di dunia nyata. Jadi konflik misalnya perang-perang komentar atas netizen itu tidak bisa dijadikan dasar. Nah, kalau pertanyaan Mas Andro, bisa nggak sih pasal itu dikenakan? Ya bisa. Apakah semua prasyarat yang memenuhi untuk pasal itu dikenakan? Indikasinya iya, karena sudah penyidikan. Tapi apakah seluruhnya memenuhi sehingga harus ditetapkan tersangka, sehingga bisa ada tersangka? Nah, itu yang kita harus lihat. Polisi juga harus membuktikan bahwa memang ada konflik di dalam masyarakat yang real, bukan hanya konflik antar netizen, konflik yang ada di dunia maya. Gitu, Mas Andro. Soal keraguan keaslian ijazah Jokowi ini, Bang Aristo, pihak Roy Suryo juga mempertanyakan kenapa ini hanya dibuka di posisi kepolisian, harusnya kan dibuktikan saja di pengadilan, ini asli atau tidak. Inginnya pihak Roy Suryo ya dibawa ke persidangan, bukan berhenti di polisi. Iya loh, persidangan yang mana? Kan ini belum ada persidangan. Jadi yang ada kemarin kan persidangan di Solo ya, persidangan perdata tapi itu. Nah di Solo mengatakan, oh ini bukan otoritas saya, karena ini perkaranya ada dimensi pidana, ada dimensi tata usaha negara. Itu namanya perselisihan prayudisial, sehingga bahasa hukumnya itu tidak dapat diterima karena ini bukan wewenang saya. Oleh karena itu dipindahkanlah prosesnya kepada proses pidana, bahwa betul dalam proses pidana itu nanti ijazah itu adalah alat bukti utamanya, karena elemen tadi saya bilang elemen fundamental pasalnya kebenaran ijazah itu asli atau tidak. Nah, kita berbicara apa itu definisi asli. Tapi yang saya mau katakan adalah ya supaya ijazah ini dapat ditunjukkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Kenapa? Ya dia harus diberikan akses membela dirinya. Apa yang dia mau bela dirinya kalau dia tidak pernah lihat ijazahnya? Begitu Mas Andro. Jadi kalau menurut Bang Aristo, alat bukti dari pihak Roy Suryo dari kacamata hukum pidana, apakah memang betul ini artinya tidak kuat sehingga proses ini ke penyidikan, tersangka bisa mengarah ke mereka dugaannya? Atau seperti apa Bang Aristo? Ya, dengan situasi sekarang ya kelihatan ini anginnya ini ke arah kubu Pak Jokowi. Ya artinya bukti dengan naiknya penyidikan ini, dengan bahasa sederhana, bukti-bukti yang diberikan kubu Pak Jokowi itu lebih kuat daripada bukti-bukti yang diberikan oleh Pak Roy Suryo. Kenapa? Karena yang di Barreskrim gini, yang di Barreskrim itu kan perkara yang kubu Pak Roy Suryo itu attack Pak Jokowi, yang TPUA. Nah itu dihentikan, itu satu. Sedangkan yang di Polda, ini kan Pak Jokowi yang dalam tanda petik attack atau defense lah dia attack Pak Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah ini sudah naik penyidikan. Nah artinya dengan bahasa sederhana buktinya Pak Jokowi itu lebih meyakinkan, dan secara terbuka kan kita bisa lihat bahwa ada dua bukti utama menurut saya. Bukti yang pertama adalah UGM. UGM sudah mengatakan itu asli dan dia mengeluarkan. Nah itu susah membantah bukti itu kecuali Pak Roy Suryo itu bisa membuktikan UGM ini bersekongkol untuk memasukkan ijazah. Nah ini sulit untuk menyerang jantung pertahanan ya dengan argumentasi seperti itu agak sulit ya. Nah makanya sekarang yang dilakukan oleh kubu Roy Suryo itu dia menyerang lewat pinggir, kalau saya katakan ya. Apa maksudnya lewat pinggir? Jadi pertama misalnya soal membandingkan ijazah, oh huruf A-nya yang ini lebih masuk, yang ini nggak masuk. Lalu kemudian gelar profesor,
mestinya pembimbingnya belum profesor, tapi itu udah doktor. Betul itu adalah indikasi-indikasi, tapi itu masih menyerang lewat pinggir-pinggir, belum menyerang lewat jantung pertahanannya. Itu begitu analisa saya, Mas Andro. Baik. Bukti keduanya, Bang Aristo, untuk bukti keduanya agar paling tidak memuaskan pihak Roy Suryo. Bukti yang kedua adalah lab 4 dari Bareskrim Polri. Dan jangan lupa Bareskrim kan mengklaim, dan kubu Pak Jokowi juga mengklaim bahwa dia yang diperiksa secara analog di lab itu adalah ijazah aslinya. Berarti ada ijazah aslinya. Nah, dua bukti ini, itu yang saya katakan, itu harus dibantah, harus diserang, harus di-counter. Dengan apa? Yang pertama, itu yang saya katakan, memberikan jarak antara kebenaran otoritas dengan kebenaran real. Nah, bagaimana caranya? Ya salah satunya adalah membuktikan yang pertama bahwa UGM ini juga bersekongkol nih dengan memasukkan ijazah, bahwa ijazahnya itu dikeluarkan secara tidak resmi. Karena gini juga Mas Andro, ada beberapa definisi asli ya. Misalnya, asli yang pertama ya tentu asli yang dikeluarkan, ya, asli dan palsu. Yang kedua, apakah betul pernah dikeluarkan asli tapi hilang kemudian dicetak ulang. Yang ketiga, betul ijazahnya dikeluarkan oleh UGM, tetapi cara mendapatkan ijazahnya mungkin tidak betul. Apa misalnya? Nah, itu yang diserang Pak Roy Suryo. Misalnya, skripsinya nggak ada, skripsinya meragukan. Atau yang keempat, betul-betul palsu. Nah, apa itu betul-betul palsu? Yaitu argumen misalnya Universitas Pramuka. Itu kan betul-betul palsu. Nah, ini juga saya mau tahu sebenarnya definisi dari variasi asli dan palsu ini yang mana yang diserang oleh kubu Roy Suryo dan Rismond CS ini. Sehingga kita bisa tahu sebenarnya apa tujuan argumentasinya, apa arah argumentasinya untuk mengatakan bahwa ijazah itu palsu, gitu Mas Andro. Tapi tadi kalimat menarik dari Bang Aristo, perlu ya Bang ya, berarti ya menunjukkan langsung dari pihak Jokowi kepada Roy Suryo agar tidak ada lagi kecurigaan, tidak ada lagi indikasi yang dianggap janggal. Kalau saya bilang sih perlu ya. Nah, tapi meskipun mereka tertutup pertemuannya. Gini, kapan? Kalau di pengadilan iya dong, harus pasti. Karena kalau pengadilan itu kan terbuka untuk umum. Kalau pengadilan pidana. Tapi kalau saya justru rekomendasikan, ya kalau saya justru kalau boleh berharap, ditunjukkan ketika sudah ada tersangkanya. Ya, misalnya nih, amit-amit ya saya tidak mendoakan, tapi misalnya ada tersangkanya. Nah, tersangka itu, siapapun itu, karena dia sudah beberapa inci lagi masuk penjara, dia harus diberikan kesempatan untuk membela dirinya. Nah, bagaimana cara membela dirinya yang paling pas? Ya ditunjukkan ijazah aslinya. Kalau memang asli, ditunjukkan ijazah aslinya. Kalau dia mau membawa ahli sendiri, ya silakan ahlinya dia memeriksa ijazah itu. Karena KUHP secara tipis-tipis gitu ya, memberikan peluang agar orang tersangka ini di dalam penyidikan dia mengajukan saksi atau ahli yang meringankan. Nah, karena di sini elemen fundamentalnya adalah kebenaran tentang ijazah, ya ahli itu harus diberikan akses dong untuk melakukan pemeriksaan ijazah tersebut. Begitu. Muncul tersangka berapa hari ini, Bang Aristo? Muncul tersangka setelah pengumuman, Bang? Tahu ya, tapi tanggal 10, 11, 12, pengalaman saya dari penyidikan seperti ini kepada tersangka tuh kadang-kadang bervariasi. Tapi kalau saya boleh mendebak-nebak, ya nggak akan lama lah, 1 bulan dari sekarang ya. Paling lama, itu analisa saya. Relatif masih menunggu. Terima kasih banyak pakar hukum pidana Universitas Indonesia Bang Aristo Pangaribuan sudah bergabung di Kabar Petang.